Jokowi akhirnya memberikan tanggapan keras terhadap upaya Hasto Kristianto dan kelompoknya untuk menyerang pribadi dan melemahkan harkat dan martabat Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ia mengatakan bahwa usaha Hasto dan kelompoknya itu sebagai framing yang jahat. Bagaimana kita hendak memberikan catatan kritis terhadap pernyataan berbeda dari seorang Jokowi, dan bagaimana kita hendak memberikan refleksi terkait dengan upaya yang dilakukan oleh Hasto Kristianto dan kelompoknya untuk menyerang habis-habisan Jokowi. Apakah usaha itu membuahkan hasil? Ataukah publik semakin terang benderang melihat bahwa narasi ideologis yang dikembangkan oleh elit-elit PDIP itu semakin membuat partai ini menelan pil pahitnya, khususnya semakin kehilangan kepercayaan publik bahwa PDIP perlu melakukan reformasi yang sangat fundamental kalau partai ini ingin menangkap perubahan politik dan demokrasi di tanah air kita dan tidak kehilangan masa yang mencintai mereka. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kata Jokowi, apa yang dilakukan oleh Hasto Kristianto dan kelompoknya yang menuduh bahwa ia mengembangkan keinginan untuk memimpin Indonesia sebagai presiden 3 periode adalah framing yang jahat. Framing yang jahat itu sendiri merupakan sebuah konstruksi yang secara sadar dan sistematis dikembangkan oleh Hasto dan kelompoknya untuk melemahkan apresiasi dan simpati orang pada Jokowi dan keluarganya. Upaya framing yang jahat itu harus dikategorikan sebagai usaha yang sadar yang dikembangkan oleh elit PDIP, dalam hal ini dikomandani oleh Hasto Kristianto, untuk melemahkan bahkan menghancurkan harkat dan martabat Jokowi sebagai Presiden ke-7 Indonesia yang selama 10 tahun telah memberikan legasi dan sekaligus pemimpin, kepala pemerintahan dan kepala negara yang menolong kita semua melalui masa-masa berat dan krisis yang multidimensi yang membuat kita bisa keluar dari berbagai macam persoalan-persoalan akibat COVID-19. Tentu saja istilah framing jahat itu adalah istilah yang dikeluarkan oleh seorang Jokowi yang membuat kita tahu sekarang bahwa Jokowi nampaknya mulai gelisah dan resah dengan upaya sistematis yang dikembangkan oleh Hasto dan kelompoknya untuk semakin membuat Jokowi pada akhirnya berpikir untuk memberikan jawaban yang tepat terkait dengan upaya yang tidak benar yang dilakukan oleh Hasto dan kelompoknya untuk membuat Jokowi dan keluarganya seolah-olah adalah penjahat yang telah merusak tatanan hukum, politik, dan demokrasi di tanah air kita. Apa yang dikatakan oleh Jokowi bahwa tidak ada keinginan untuk ia menjadi presiden 3 periode, itu cukup memberikan pesan yang sangat fundamental dan mendasar bahwa dari manakah framing yang jahat itu seperti yang dikatakan oleh Jokowi yang membuat publik kemudian memberikan catatan kritis terhadap Jokowi bahwa ternyata Jokowi adalah orang yang selama ini diberi apresiasi tinggi, bahkan kepercayaan publik berada pada tingkat yang sangat signifikan. Tetapi ketika disebutkan Jokowi punya keinginan menjadi presiden 3 periode
dan itu sengaja dihembuskan terus-menerus dalam kesempatan yang dipakai oleh Hasto dan kelompoknya. Itu semakin menunjukkan bahwa memang usaha sistematis, terstruktur, terencana telah dilakukan oleh Hasto dan kelompoknya untuk mematikan karir politik Jokowi, bahkan keluarga Jokowi. Disinilah kita jadi ingat apa yang dikatakan oleh Puan Maharani, politisi PDIP yang lain, yang juga telah memberikan tanggapan yang menurut saya justru meneguhkan apa yang dikatakan oleh Jokowi. Bahwa menurut Puan, tidak pernah Jokowi menyampaikan, baik di hadapan Megawati termasuk dirinya, dan ia tidak pernah mendengar langsung bahwa Jokowi pernah punya niatan untuk menjadi presiden selama 3 periode. Apa yang dikatakan oleh Puan ini membalik pandangan yang selama ini kita tahu tentang para politisi PDIP, yang selalu kita akan katakan bahwa Hasto adalah aktor utama dan sekaligus orang yang mengorkestrasi dari kegiatan politik dan sepak terjang politik para politisi PDIP, termasuk mesin politik PDIP dalam berbagai macam aksinya untuk memberi respon terkait dengan perkembangan politik di tanah air kita. Itu berarti kita bisa memastikan bahwa framing jahat tentang 3 periode Jokowi ingin menjadi presiden itu tidak pernah ada dalam agenda dan program politik PDIP, karena hanya ada pada diri seorang Hasto dan kelompoknya. Sekali lagi arahnya adalah menghancurkan harkat dan martabat dari Joko Widodo dan keluarganya. Dalam konteks ini teman-teman, apa yang dikatakan oleh Puan Maharani makin membuka sebuah pandangan bahwa persoalan terbesar PDIP hari ini itu adalah internal dari para elit PDIP yang tidak sepaham dalam rangka aksi-aksi politik yang mereka tunjukkan di tengah ruang-ruang publik yang dimasuki oleh PDIP. Dalam konteks ini kita bisa menangkap kesan dan pesan bahwa ada kontestasi dan konflik internal dalam tubuh PDIP yang membuat PDIP semakin merana dan semakin dipertanyakan loyalitas dan soliditasnya ketika partai ini hendak menampilkan diri sebagai salah satu kekuatan massa yang penting dalam proses politik dan demokrasi di tanah air kita. Teman-teman, mari kita lihat perkembangan ke depan. Bagaimana framing jahat yang dikembangkan oleh Hasto Kristianto dan kelompoknya? Apakah target-target untuk makin melemahkan Jokowi dan keluarganya itu dapat tercapai? Tetapi karena apa yang dikatakan Jokowi framing jahat, dan kata jahat itu juga bagian dari catatan kita tentang istilah-istilah penting dalam filsafat dan persentuhannya itu dengan etika, maka saya ingin katakan dalam rangka kita berfilsafat, salah satu catatan penting adalah kita hendak mengantisipasi upaya mengembangkan politik yang dibangun dari perspektif dendam, kebencian, bahkan istilah yang baru kita temukan dari seorang Jokowi, framing jahat. Karena framing jahat itu tidak pernah dapat dibenarkan ketika kita membangun sebuah politik sebagai politik kebaikan bagi hidup bersama, khususnya di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara kita. Setiap aktor politik dan institusi politik yang hanya mengembangkan politik kebencian, politik dendam, dan framing jahat terhadap orang lain dan kelompok lain hanya akan menelan kegagalan demi kegagalan. Dan kiranya evaluasi sistematis dari aksi politik yang dikembangkan sebagai framing jahat dari Hasto Kristianto dan kelompoknya itu harusnya segera dilakukan. Reformasi dalam tubuh PDIP perlu dilakukan secara serius kalau PDIP hendak memastikan dirinya sebagai partai politik yang berada di garda depan dalam penguatan politik, hukum, dan demokrasi di tanah air kita. Jika reformasi itu tidak terjadi, maka PDIP akan kehilangan banyak kesempatan dan bahkan kehilangan masa
yang telah muak dengan situasi internal dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.